Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marotina dengan NIM 003 dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari kelas MD 1A. Saya akan menjelaskan tentang ekologi dan pariwisata Indonesia. Simak terus video ini. Di sini saya akan membahas 3 ekologi, yakni yang pertama ekologi darat, ekologi laut, dan ekologi hutan. Namun sebelum itu, pengertian ekologi sendiri yakni ilmu yang di dalamnya itu membahas mengenai hubungan timbal balik antara suatu organisme dan lingkungan hidupnya. Jadi yang pertama yaitu kita membahas tentang ekologi darat. Jadi ekologi darat itu hubungan timbal balik antara suatu organisme dan lingkungan hidupnya yang ada di darat. Adapun jenis-jenis ekologi darat yang pertama yaitu ada gurun, hutan hujan, tundra, taiga, dan padang rumput. Yang kedua, kita membahas tentang ekologi laut. Jadi ekologi laut adalah ilmu interdisipliner yang menggabungkan antara biologi dan ilmu fisika. Jadi kenapa sih ekologi laut itu disebut sebagai ilmu interdisipliner? Karena menggabungkan berbagai ilmu disiplin untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai ekosistem laut. Jadi saya mengambil contoh dari ekologi laut yakni di Dubai. Di Dubai itu dibangun pulau-pulau buatan untuk meningkatkan pariwisata, memperluas wilayah, dan untuk menjadi pusat arsitektur pariwisata. Jadi di sana itu sampai disebut sebagai kota emas karena di sana itu banyak pulau-pulau yang terkenal seperti Palm Jumeirah, Palm Jabal Ali, dan Palm Jubairi. Bahkan di sana itu dibuat bangunan-bangunan mewah seperti villa, apartemen, SPA kesehatan, fasilitas belanja, fasilitas olahraga, restoran, dan lain-lain untuk membantu memudahkan para pengunjung untuk berlibur. Jadi di Dubai itu kenapa kok dikategorikan sebagai ekologi laut? Jadi di sana itu banyak berbagai inisiatif untuk meningkatkan sumber daya laut dan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Jadi poin yang ketiga yaitu tentang ekologi hutan. Jadi ekologi hutan itu adalah hubungan timbal balik antara suatu organisme dan lingkungan hidupnya yang ada di hutan. Saya mengambil contoh dari kawasan hutan mangrove. Jadi kawasan hutan mangrove itu bisa dijadikan sebagai salah satu objek pariwisata. Dengan cara ini itu bisa menjadi tujuan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Jadi pariwisata ini itu bisa berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar dan negara secara khusus. Karena kawasan hutan mangrove itu mempunyai banyak fungsi, yaitu bisa menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar di sekitar pantai, seperti kita bisa memudahkan para nelayan untuk mencari ikan, dan juga bisa untuk menjadi pusat wisata dan rekreasi. Jadi kita bisa rekreasi berlibur sambil belajar. Kita bisa belajar mengenai komponen abiotik dan biotik yang ada di kawasan hutan mangrove. Di sana juga sebagai penyumbang ekspor negara dari hasil kayu-kayu yang ada di kawasan hutan mangrove bisa diekspor ke luar negeri. Jadi pariwisata Indonesia itu pariwisata yang ada di Indonesia itu tidak hanya melibatkan tentang keindahan alamnya saja, tapi di sana itu juga melibatkan para masyarakat lokal untuk pengelolaan pengawasan dalam pariwisata. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari ekologi dan pariwisata Indonesia ini, kita sebagai warga Indonesia itu harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan ekosistem yang ada di sekitar kita agar tetap terjaga keindahannya dan kemurniannya. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kurang lebihnya dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.